Pep Guardiola resmi akan meninggalkan Manchester City pada musim panas 2026. Setelah satu dekade penuh prestasi, era Guardiola di Etihad akhirnya mendekati akhir. Namun, satu pertanyaan besar langsung muncul. Kemana Pep akan pergi setelah ini? Salah satu rumor yang cukup panas adalah kemungkinan Guardiola merapat ke AC Milan. Klub besar Italia itu sedang mencari arah baru untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa. Jika rumor ini benar terjadi, maka dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya soal kedatangan Guardiola, tapi juga soal pemain yang mungkin ia bawa dari Manchester City. Ada 3 nama yang menarik untuk dibahas. Pertama, Bernardo Silva. Pemain ini adalah salah satu anak emas Guardiola. Ia fleksibel, cerdas, dan bisa bermain di banyak posisi. Kontraknya bersama Manchester City juga mendekati akhir. Artinya, Milan punya peluang untuk mendapatkannya secara gratis. Kedua, John Stones. Bek asal Inggris ini sangat cocok dengan gaya bermain Guardiola. Ia bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga nyaman membawa bola dan membantu proses build-up dari belakang. Jika Milan ingin membangun permainan modern, Stones bisa menjadi pilihan ideal. Ketiga, Nico Gonzalez. Berbeda dari 2 nama sebelumnya, Nico masih punya kontrak panjang. Namun, jika ia tidak mendapat tempat utama di City, Milan bisa mencoba memanfaatkannya. Bukan gratis, tetapi mungkin dengan harga yang lebih masuk akal. Meski begitu, semua ini masih sebatas skenario. Belum ada pengumuman resmi bahwa Guardiola akan melatih AC Milan. Rumor ini menarik, tetapi tetap harus dilihat secara hati-hati. Yang jelas, jika Guardiola benar-benar datang ke Milan, proyek ini bisa menjadi salah satu cerita terbesar di sepak bola Eropa. Milan punya sejarah besar, Guardiola punya reputasi besar. Jika keduanya bersatu, Serie A bisa kembali mendapat sorotan dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya rumor panas bursa transfer atau awal dari revolusi besar AC Milan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Guardiola cocok melatih AC Milan? Dan dari 3 pemain City tadi, siapa yang paling layak dibawa ke San Siro? Kabar yang bisa membuat tifosi AC Milan bertanya-tanya. Bagaimana jika Rossoneri sebenarnya melewatkan striker yang tepat di bursa transfer musim dingin lalu? Ya, nama itu adalah Gianfilippo Mateta. Pada jendela transfer musim dingin, AC Milan sempat sangat dekat untuk mendatangkan penyerang Crystal Palace tersebut. Bahkan kedua klub dikabarkan sudah mencapai tahap akhir sebelum transfer akhirnya batal karena hasil pemeriksaan medis yang menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi lutut sang pemain. Keputusan itu mungkin terlihat masuk akal saat itu. Namun beberapa bulan kemudian, ceritanya berubah drastis. Mateta justru bangkit dan membuktikan kualitasnya di lapangan. Setelah gagal bergabung dengan Milan, striker asal Prancis itu tetap menjadi bagian penting Crystal Palace dan terus mencetak gol di berbagai kompetisi. Puncaknya terjadi beberapa hari lalu. Di final UEFA Conference League, Mateta menjadi pahlawan kemenangan Crystal Palace lewat gol tunggal yang memastikan kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano. Gol tersebut membawa Palace meraih trofi Eropa pertama dalam sejarah klub mereka. Fakta yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bahwa sejak transfernya ke Milan gagal, Mateta berhasil mencetak 7 gol dan terus menunjukkan bahwa dirinya mampu tampil di momen-momen besar. Jadi, apakah AC Milan telah melakukan kesalahan?
Jawabannya mungkin belum tentu. Manajemen Milan saat itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan medis dan risiko jangka panjang. Tetapi melihat performa Mateta sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tifosi mulai bertanya-tanya bagaimana jadinya jika transfer itu benar-benar terjadi. Yang jelas, Mateta telah membuktikan satu hal. Dirinya tidak membiarkan kegagalan pindah ke San Siro menghentikan karirnya. Justru dari momen itulah, ia menulis salah satu kisah terbaik dalam perjalanan Crystal Palace musim ini. AC Milan kembali dikaitkan dengan nama pelatih muda untuk proyek baru mereka. Kali ini, nama yang muncul adalah Matthias Gisel, pelatih asal Jerman yang saat ini menangani Al Ahly. Menariknya, Gisel disebut cocok dengan profil pelatih yang sedang dicari Milan. Bukan hanya pelatih dengan nama besar, tetapi sosok muda, modern, dan punya ide permainan yang jelas. Dalam konteks ini, Gisel sering dibandingkan dengan tipe pelatih seperti Cesc Fabregas di Como. Fabregas sendiri dikenal membawa pendekatan progresif di Como. Timnya berusaha membangun serangan dari bawah, bermain rapi, bergerak cepat, dan menekan lawan dengan struktur yang jelas. Nah, pola seperti inilah yang disebut-sebut menarik perhatian Milan. Gisel punya latar belakang yang cukup kuat. Ia tumbuh dari sistem Red Bull, pernah menangani Red Bull Salzburg, dan dikenal dengan permainan yang agresif, vertikal, serta mengandalkan pressing. Di Salzburg, ia juga sukses meraih gelar domestik dan membawa klub tampil kompetitif di Liga Champions. Kelebihan Gisel ada pada identitas taktiknya. Ia terbiasa bekerja dengan pemain muda, membangun sistem permainan, dan menciptakan tim yang aktif saat menyerang maupun bertahan. Ini cocok dengan kebutuhan Milan yang ingin membangun proyek jangka panjang. Namun, tentu ada risiko. Gisel belum pernah melatih di Serie A. Liga Italia punya tekanan besar, baik secara taktik, media, maupun ekspektasi supporter. Sukses di Salzburg atau Al Ahly belum tentu langsung menjamin sukses di Milan. Jadi, kabar ini sebaiknya dibaca sebagai wacana menarik, bukan keputusan final. Gisel memang punya profil yang cocok untuk Milan modern. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Milan siap mengambil risiko dengan pelatih muda seperti dia? Kalau menurut kalian, Gisel cocok nggak jadi pelatih baru AC Milan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.